warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Putri Ngasiti Margani Rahayu, mahasiswi Administrasi Negara 2016. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Revitalisasi Perpustakaan terhadap minat baca pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Pengaruh revitalisasi perpustakaan terhadap minat baca pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Latar belakangnya sebagai berikut. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut melaksanakan tujuan dari SDGs, yaitu menyelenggarakan pendidikan secara berkualitas. Pada saat ini, Indonesia juga tengah berfokus kepada pembangunan dalam sumber daya manusia. Tolak ukur keberhasilan pembangunan tersebut ialah dengan menaiknya indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2018, IPM Indonesia sebesar 71,39% dan selanjutnya Jawa Timur sebesar 70,77%. Pendidikan sebagai salah satu faktor keberhasilan dari pembangunan sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 18 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang berbunyi, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25, selain sekolah terdapat standar sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya ialah perpustakaan. Perpustakaan sebagai wahana belajar dan mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Pada tahun 2015, Bappenas meluncurkan kebijakan transformasi revitalisasi pelayanan perpustakaan. Hal ini guna mengubah image perpustakaan yang bermula sebagai tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku saja. Namun semenjak ada revitalisasi perpustakaan sebagai salah satu garda terdepan untuk menarik minat baca masyarakat, sehingga mengupayakan pemberian fasilitas buku dan teknologi secara terpadu. Pada tahun 2014, Surabaya mendeklarasikan sebagai kota literasi, sehingga pemerintah kota Surabaya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengupayakan pemberian fasilitas-fasilitas di bidang pendidikan. Sesuai pada tahun 2007, jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Kota Surabaya sebanyak 11.336.736 pengunjung. Sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 20 juta, maka dapat diketahui terjadi penurunan yang secara signifikan. Faktor penyebab adanya program revitalisasi perpustakaan adalah keadaan minat baca masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan penelitian kemampuan membaca yang dilakukan oleh PISA, telah melakukan penelitian tingkat kemampuan membaca pada peserta didik, mengatakan bahwa pada tahun 2009 terdapat siswa Indonesia kembali menunjukkan kategori rendah, yakni sebesar 402, dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-57 dari 65 negara. Namun, hasil yang sama tetap diperoleh pada tahun 2012 dan 2015. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan PISA, menurut data UNESCO dalam Dewi Puspitasari 2019 mengenai minat baca masyarakat Indonesia menunjukkan
0,001%. Artinya dalam 1000 orang hanya ada 1 orang yang benar-benar tekun membaca dan memiliki minat baca. Dengan adanya alasan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang pengaruh revitalisasi perpustakaan terhadap minat baca pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Adapun landasan teori dalam penelitian kali ini ialah yang pertama, revitalisasi perpustakaan. Menurut Sutarno, dalam musim Kalida 2015, perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ialah minat baca. Menurut Sadirman mengatakan bahwa minat baca diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Sedangkan minat baca ialah merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut. Menurut Jali 2014, salah satu faktor dari minat baca ialah perhatian, perasaan, dan respon. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah program revitalisasi perpustakaan terhadap minat baca pengunjung, sehingga hipotesisnya H0, revitalisasi perpustakaan tidak meningkatkan minat baca pengunjung, dan H1-nya, revitalisasi perpustakaan meningkatkan minat baca pengunjung. Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X sebagai variabel terikat ialah revitalisasi perpustakaan, dan variabel Y sebagai variabel bebas ialah minat baca masyarakat. Populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi ialah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa populasi pengunjung Perpustakaan Umum Kota Surabaya tak terhingga, sehingga berdasarkan tabel Ishak dan Mikael, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 272 sampel dengan tingkat kesalahan 10%. Karena populasi dalam penelitian ini tidak terhingga atau tidak terdefinisikan, maka peneliti membulatkan menjadi 300 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini terdapat 2 cara, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, sebagai contoh melalui kuesioner, dan sumber data sekunder diperoleh melalui pihak lain, sebagai contoh observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Uji validitas. Menurut Suharsini dalam Werang, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan dan kesahihan suatu alat ukur. Uji reliabilitas. Menurut Harbani, reliabilitas yaitu merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Dan analisis data pada kali ini menggunakan analisis korelasi Spearman, yaitu dipengaruhi antara revitalisasi perpustakaan dan minat baca. Terdapat uji hipotesis pada penelitian kali ini. Agar ketelitian pengelolaan dapat tercapai, hal ini dikarenakan banyaknya responden, sehingga peneliti menggunakan bantuan dari program komputer yaitu SPSS. Untuk melakukan pembuktian hipotesis penelitian yang telah ditulis dalam bab 2, maka terdapat nilai T-tabel dengan sebagai berikut. Apabila H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar daripada T-tabel. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.